A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi kang kaping 9. As-sujudu iku sujud marrataini kalawan rong balenan. Al-asyiru utawi kang kaping 10. At-tumaninatu iku tumanina fihi ing dalam sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, wabil khusus yang saya muliakan, yang diharapkan doanya guru kita yang pertama Kang Ustadz Abi Sofyan, dan juga yang saya muliakan dan diharapkan doanya Kang Ustadz Fitriadi, dan juga Kang Ustadz Yayat, Kang Ustadz Budi, dan barisan-barisan guru yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun Pak insyaallah tak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Mudah-mudahan kita doakan barisan-barisan guru senantiasa diberikan panjang umur, barokah, sehat walafiat, ditambih-tambih kebarokahana, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya muliakan para kesepuhan, para orang tua, para mbah-mbah, tak bisa saya sebut satu-satunya, namun Pak insyaallah tak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat khusus kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah atas takdir dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi, berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yakni pengajian Rotibul Atos. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan sebab diturunkannya rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah dikatakan ataupun yang tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, yang nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, yang mana di situ ada sebuah hadis, sebuah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yasnau. Karti tuh ente sarua aku lagi.
yang artinya innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadau, niscaya ia akan meletakkan apa? Ajniatiha, sayap-sayapnya. Untuk siapa? Litolibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu. Alhamdulillah. Makanya ini di rumah udah disambut sama malaikat. Yang jadi grabnya ke sini malaikat. Karena mengapa? Karena dari rumah kita ke majlis taklim itu naik sayapnya malaikat. Litolibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu. Dan ridon bima yasna'u, dan malaikat tersebut ridho apa? Bima yasna'u, ridho terhadap pekerjaan ataupun tingkah-tingkah yang ia lakukan di majlis ilmu. Makanya rek bari ngaroko mangga, bari ngopi mangga, ridho lantaran malaikat ridhoun. Bari barang dahar mangga, bari sare teu nanaon, bari nuntutan sawios teu nanaon, nggak apa-apa. Kenapa? Bima yasna'u, malaikat sudah ridho. Ngantinya anu bagi maroko besi kabulu met padang dan malaikat. Entenya jadi innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima ridho. Bahkan ada keterangan alhamdulillah, kita yang tadinya kehujanan sekarang ditakdirin pindah ke majlis taklim ini. Yang alhamdulillah ini punya Ibu Ustadz Haji Salwa bibi saya sendiri. Malu sebenarnya di sini mah. Bisa ngomong ya. Alhamdulillah majlisnya dekat perumahan Geraha. Karena mengapa? Karena ada keterangan Imam Atha, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majlisil lahwi. Majlis ilmu itu, satu majlis ilmu itu mengkiparati 70 majlis dari majlis-majlis yang nganggur. Jadi satu majlis ilmu, ada sebuah majlis ilmu di kampung tersebut itu mengkiparati 70 majlis dari majlis-majlis yang anfaedah, yang nggak ada faedah. Makanya alhamdulillah kalau di kampung kita ada majlis taklim, alhamdulillah, itu untuk membackup 70 majlis yang tidak ada faedah. Karena majlis itu umum. Majlis itu dari sebuah kata jalasa yajlisu, julusan. Yang mana wada itu apa namanya? Majlasan mijlasun. Kalau dalam ilmu sorof namanya isim makan, sebuah tempat. Nama tempat. Jadi majlisan itu artinya tempat duduk. Sedangkan tempat duduk itu umum. Ada tempat duduk yang bari main catur ada. Itu juga disebut majlis. Kan wallahualam bisa kemungkinan majlis yang anfaedah itu. Nah itu jadi majlis, ada sebuah majlis, satu majlis di satu kampung itu mengkiparati membackup 70 majlis dari majlis-majlis yang anfaedah. Alhamdulillah, makanya alhamdulillah komo aya majlis safari eta pikeun mang ngabackup 70 majlis nu anfaedah. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita melanjutkan pengajian kitab materi yang mana minggu kemarin dan minggunya lagi yang masih menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Yang kemarin telah diceritakan bahwasanya rukun sholat nomor ke-7 yaitu i'tidal.
I'tidal, rukun salat nomor ketujuh itu i'tidal. I'tidal itu adalah baliknya ataupun kembalinya orang yang salat terhadap sebuah rukun yang tadinya ia sebelumnya lakukan. Sebelum ia ruku ia melakukan sebuah rukun apa, yaitu berdiri. Maka yang dinamakan i'tidal itu adalah kembalinya orang yang sholat terhadap ataupun terhadap sebuah rukun yang sebelumnya ia lakukan. Apa yang dinamakan, yaitu kembali untuk berdiri bila mana ia sholatnya sambil berdiri, itu namakan i'tidal. Sudah kita terangkan kemarin syarat-syaratnya. Berikut dengan tumaninanya, syarat ataupun rukun sholat nomor ke-8-nya tumaninatu fihi, tumaninah di dalam i'tidal. Atasihu wa sujudu marrataini, nomor ke-9 dari rukun-rukun sholat. Apa as-sujudu marrataini, yaitu sujud 2 kali balikan. Jadi rukun sholat nomor ke-9 sujud 2 kali balikan. Apa sih yang dimaksud sujud? Yang dimaksud sujud itu, kalau menurut ilmu bahasa, sujud itu adalah al-khudu', rendah hati. Lamun cek orang Jawa nama DP, bener tuh eta? Benernya? Apa Jawa bahasanya? Rendah hati. Handap asor bisa. Tapi kalau di lugotnya, kalau saya nyoretnya kalau dari guru DP nulisnya. Al-khudu'u iku DP, bukan DP uang, bukan. Jadi yang dinamakan sujud menurut kata umum, menurut bahasa umum itu dinamakan al-khudu'u, yaitu rendah hati. Makanya ketika Nabi Adam ataupun ketika malaikat Allah diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dimaksud sujud di situ bukan sujud menurut agama, bukan sujud seperti sholat. Karena sujud menurut agama adalah al-jabhatu alal ardi ala qasdil ibadah, meletakkan jidat ke tanah ala qasdin ibadah, untuk niat ibadah, itu dinamakan sujud di dalam sholat. Maka sujud itu mah khusus untuk kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk, tidak boleh. Maka di situ mah malaikat diperintah sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Sujud di situ adalah sujudun tahiyatan wa takriman, hanya sebagai penghormatan, memuliakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Bisa kemungkinan sujud itu penghormatan hanya membukukan seperti ruku, seperti orang Jepang ya, seperti orang Jepang kayak gitu. Jadi jangan mengitikadkan sujud di situ sujud seperti sholat. Karena sujud di dalam sholat al-jabhatu alal ardi ala qasdil ibadah. Maka andai kata ada sebagian manusia bila mana sujud lagi kepada makhluk, sujudnya seperti sholat, maka dihukumi murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dihukumi murtad, walaupun ia tidak untuk meniati untuk ibadah, walaupun dia tidak meniati untuk menghormati, baik menghormati maupun tidak ada niat. Kalau sujud untuk di hadapan manusia seperti sujudnya sholat, dihukumi murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena mengapa? Karena sujud seperti demikian itu khusus untuk kepada Allah. Itu sujudun. Jadi yang dinamakan sujud menurut kata umum, menurut ilmu etimologi, yaitu adalah al-khudu', DP, hadap Adapun sujud menurut hukum agama yaitu al-jabhatu alal ardi ala qasdil ibadah.
meletakkan jidat dan syarat ataupun anggota sujud ke tanah, ke tempat sujud untuk niat ibadah. Itu namakan sujud menurut hukum agama. Nah, ini sujud di dalam sholat termasuk bagian rukun dari rukun-rukun sujudu marratain, sujudnya 2 kali balikan. Sujudnya 2 kali balikan. Kok bisa 2 balikan? Karena sebagaimana ada yang mengatakan kisah dari Imam Kopal, seorang ahli fikih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tingkah berdiri, kemudian ia ruku, kemudian ia sujud. Di dalam sujud tersebut Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar doa-doanya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya diterima oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintah untuk diidini untuk kembali duduk dan dia sujud kembali. Nah, disitulah sujudnya Nabi Muhammad SAW yang melakukan sujudnya 2 kali balikan. Jadi ketika menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala dalam tingkah berdiri, kemudian ia ruku, kemudian ia sujud, dan di dalam sujud tersebut ya diidini untuk duduk dan diijabalah doa-doa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita kembali Nah, disitulah asbab-asbabnya sujudnya jadi 2 kali balikan. Jadi dijadikan hukum fikih 2 kali balikan. Walaupun di sini 2 kali sujud dan sujud itu sekaligus dihitung 1 rukun, tapi ada kaul ulama yang mengatakan 1 kali sujud itu disebut rukun terpisah. Tapi di sini menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sujud 2 kali balikan dihitung 1 rukun. Nah, at-tasi'u as-sujudu marrata ini. Jadi sujud 2 kali balikan. Yang mana sujud di sini harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya syarat-syarat sujud di dalam sholat ayyasiha ma qabla, yang pertama harus sah rukun-rukun sebelum sujud, dari mulai niat takbir sampai ke i'tidal. Itu syarat yang pertama, harus sah rukun-rukun sebelum sujud. Jadi niatnya sah, takbirnya sah, berdirinya sah, rukunya sah, i'tidalnya sah. Baru syarat pertama sujud, yaitu ayyasiha ma qablahu. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu, jangan meniati ataupun mensejak selain sujud. Seperti mana? Falau saqata alal waji au hawa liruki fajalau li sujudihi lam yakfihi. Ketika ia mau bangun ketika ia bangun dari ruku i'tidal. Nah, ketika mau sujud, lupa nih. Allah yaksida bihi ghairuhu ay adamul huwi li ghairi. Falau saqata ala wajhi au hawali rukihi faja'alahu. Ketika ia berdiri kemudian ia ruku, pas mau ruku ia tidak jadi, langsung aja sujud, niatnya mah untuk ruku, tapi enggak jadi. Faja'alahu lisujudi, maka menjadikan
Yang tadinya enggak jadi ruku, turun dari berdiri untuk ruku, malah sujud. Lam yakfihi, maka tidak cukup. Enggak boleh lam yakfihi, tidak cukup. Dia tidak boleh meniati yang lain selain sujud. Ataupun ketika ia dalam i'tidal, pecinya jatuh pas ruku, pas bangun dari ruku, kan misalkan berjamaah, biasanya berjamaah itu pada dempet-dempet, pada deket-deket jaraknya, kan ada pantatnya yang gede itu, komono panjang. Nah, pas bangun dari ruku, itu pecinya jatuh karena kena pantatnya yang barisan depan. Jatuhlah, kemudian bangun dari i'tidal. Nah, di dalam hati ia niat untuk mengambil peci, ataupun dia sekaligus meniati untuk mengambil peci. Lam yakfihi, maka tidak cukup. Nggak boleh. Udah sujud aja. Jangan meniati untuk oke baiklah sekalian sujud nyokot peci. Lamun boga niat kau situ lam yakfi, nggak cukup. Nggak sah sujudnya. Karena apa? Dia sudah udah merubah tujuan sholatnya, tujuan niatnya. Sedangkan yang dinamakan sholat itu kemarin definisi sholat aqwalun wa af'alun maksusotun, ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Sedangkan dia kalau dia andai kata kasusnya seperti demikian, ketika ia mau sujud sekalian untuk mengambil, ada niat mengambil untuk sekalian pecinya, maka tidak sah sujudnya. Nah, ataupun sujudnya seperti gini. Kalau misalkan kita pakai sorbannya pendek. Kalau ketika kita berubah, sorban itu ikut-ikutan berubah. Nah, sorbannya pendek, sampai sini. Nah, kalau kita sujudnya di sorban tersebut, maka tidak cukup. Maka tidak cukup karena sorban tersebut ikut bergerak terhadap badan kita di dalam sholat. Di dalam sholat, ya. Jadi harus ke tempat kecuali sorbannya gede, panjang 2 meter, baik adinya. Sampai ke handap panjang. Kalau misalkan sujud ke bagian sorban yang tidak ikut bergerak ketika kita bergerak, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa karena sorban tersebut tidak ikut bergerak terhadap tubuh kita ketika bergerak. Tapi kalau sorbannya pendek, kan kalau kita ruku dia ikut, kalau kita i'tidal dia ikut. Nah, kalau misalkan sujudnya terhadap sorban tersebut, ujung ujung disebutnya, ujung sujud tersebut, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya kecuali sorbannya itu tidak ikut bergerak terhadap tubuh kita kalau kita bergerak. Saking panjangnya sorbannya 2 meter, kemudian makin 2 meter, yang gitu. Nah itu mah kalau ke ujungnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, ataupun misalkan ketika kita sujud di situ ada kertas ataupun tisu. Nah, kita sujud ke kertas tersebut ataupun tisu bangun dari sujud, kertas tersebut ataupun tisu tersebut ikut nempel. Nah, kalau ketika sujud yang kedua kalinya, kalau kita sujud ke kertas tersebut itu kembali ataupun tisu itu kembali, maka tidak sah. Jadi harus dihilangkan dulu. Contohnya misalkan nempel aja nih.
Nah, sujud kedua kali, tadi buang ini tadi buang, sujud lagi. Nah, sudah ikut bergerak dan mungkin kita tidak harus rata. Tanya nih. Kali berubah, tidak kali berubah bagian tubuh yang besar. Bagaimana kalau rambut? Banyak nih rambut. Kamu anak muda biasanya. Sholat lamun teu make peci. Lamun teu make peci. Lamun teu make peci sholatna kan misalnya rambutnya gondrong. Nah, kalau ada satu juz ataupun sebagian dari jidatnya yang sujud atau sahaja terkecuali tertutup semuanya. Ya, tertutup semuanya. Nih, kan jabha itu jidat. Jidat itu sini timbulnya rambut ke sini nih. Nih. Ini jabha. Maka boleh di sini sujudnya, boleh di sini sujudnya. Andai kata kalau ngambil cukupnya, ngambil sah aja. Boleh. Itu jabha. Jadi sujudnya enggak harus keseluruhan. Enggak harus keseluruhan jidat kita semuanya nempel, kan beda-beda jidat. Nah itu susah kalau kita mengikuti, kalau andai kata harus semuanya. Inilah sudah. Jadi cukup juz'un minal jabhah, sebagian dari jidat. Gimana kalau pakai pelipis? Tidak sah, karena ini bukan jabhah. Ada yang segini, waduh, ada yang gini juga. Jadi sujudnya pakai pelipis, dasar. Ini pelipis nih, dasar. Jadi harus pakai jidat. Ini nanti diterangkan 7 anggahota yang wajib di dalam sujud. Nah, mana lagi? Yasjuda ala sab'ati adad. Tuh, sujudnya harus menggunakan 7 anggahota sujud. Mana? Yang pertama jabhah. Al-jabhatu harus menggunakan jidat. Bagaimana jidatnya kalau nggak ada? Waduh, jangan dong. Al-jabhah tarang. Naon bahasa Jawa lah. Babatuknya. Hah? Batuk atau batuk mah. Batuk. Babatuk. Bukan batuk. Kalau di sana iku babatuk itu aja. Iku babatuk. Oh, batuk doang. Oh, babanya enggak 2 ya. Al-jabhah pertama harus menggunakan jidat. Wa butunul yadaini, yang keduanya harus menggunakan dalam tangan. Ini nih. Ngepek. Butunul yadain. Ini butun nih, dalam. Ini dalam, ini luar. Ini dalam. Butul yadain. Nih. Ini yadain. Tangan. Nah, harus menggunakan ini. Harus menggunakan dalam tangan. Nah, bagaimana andai kata sebagian saja dari tangan? Misalkan sebagian dari tangan, berarti sebagian dari tangan, misalkan 1 boleh, 2 boleh, berarti ini jempol termasuk juz'un minal yadain, minal yadi, ataupun jari, berarti jari juz'un minal yadi, sebagian dari tangan. Nah, sujudnya andai kata gini, ini cukup sah. Tidak ada studi. Ini kalau ngomongin cukup, tapi ada yang disebut ini. Kan apalagi suhu dingin. Kalau punya ilmu mah lah.
lah. Semua. Juz'un minha ya. Penting ada yang nempel. Nah, butunul yadain. Itu kedua ketiga. Jabhah butunul yadain, dua tangan dalamnya. Ini nih tiga ya. Yang keempat kelimanya rukbatain. Dua lutut. Dua lutut. Dua lutut. Ya, ini lutut. Ini lutut. Dengkul. Harus menggunakan lutut. Wa butunul asabi rijlai, dan dalam-dalamnya jari-jari kaki. Nah, ininya. Maaf ya. Ini disebut butunu asabi rijlai. Butunu asabi rijlai. Kalau ini namanya luar. Zohir namanya. Nggak boleh gini, maaf. Nggak boleh gini. Nah, nggak boleh gini. Ini nggak nempel, butunnya nggak nempel. Ini mah zohir yang nempel. Iya luarnya. Jadi harus dilipat, gitu loh. Nah, gitu. Nah, gitu. Nggak harus semuanya. Gini aja cukup, boleh cukup. Apalagi yang punya penyakit asam urat. Punya rematik, punya asam urat. Ngelipet dia baik gak? Jadi aman. Jadi gini, nggak boleh gini ya, nggak boleh gini. Kalau gini nggak cukup ya. Yang sehat ya, yang sehat. Beda lagi. Kalau yang sakit nggak apa-apa. Soalnya lagi nggak sehat. Sama yang lupa, kalau lupa. Tetap kalau masalah rukun harus wajib, jadi kalau tidak dilaksanakan ya Sehat tidak sah. Kodok. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Nah, jadi anggahota yang wajib itu juz'un min kullin, sebagian dari anggahota yang tadi disebutkan yang wajib. Pala yajibu masalan kulul jabah, nggak wajib kulul jabah seluruh jidatnya ditempelin, enggak. Pala yajibu masalan kulul jabah, enggak wajib. Ataupun menempelkan kedua telapak tangannya ke tempat itu, enggak wajib. Enggak wajib. Ataupun menempelkan jari-jari kakinya, enggak wajib. Dan seluruhnya enggak boleh. Jadi sebagiannya saja yang wajibnya, enggak wajib seluruhnya. Lebih sempurnanya semuanya, sampai sempurnanya. Nah, di antaranya kesunahan-kesunahannya seperti ketika membuka mata, dilihatkan kepada ini nih, hidung, dan hidungnya nempelin ke tempat sunnah. Itu mah nggak wajib, bahaya. Kalau wajib mah bahaya, kasihan yang hidungnya pesek. Iya. Jadi sujud itu, dan sujud itu definisinya kepala nih, kan sujud itu definisi sujud nih. Jadi kepala itu lebih bawah daripada apa namanya ini, tonggong pinggang, jeung jubur rada kaluhurkeun. Tah, eta definisi maka andai kata kalau sujudnya meninggikan kepala, merendahkan bokong, maka tidak dinamakan kieu beos anjing kumaha? Anjing itu tangan. Sholat di batu yang miring lah, kan jadinya Iya. Jadi kalau berdirinya begini, berdirinya tetap miring dia. satu. Di kampung. Enggak, di kampung kan ada kali yang ada batu-batunya itu. Yang ini Pak.
Jadi gitu. Jadi posisi, karena definisi sujud berbeda dengan berdiri. Kalau berdiri itu merendahkan bokong, meninggikan kepala. Jadi kepala di atas, bokong di bawah. Itu namakan berdiri, qiyam. Sedangkan sujud, kepala lebih rendah daripada bokong. Kayak perang aja. Ini di bawah, ini hadap. Tidak mencukupi, itu bukan dinamakan sujud dan juga tidak mencukupi terhadap secara sah. Di sana tidak menempelkan. Tuh makanya irtifa'u asafili ala a'ilihi, tinggikan tinggikan kepala. Mana ini irtifa'u asafili? Mana? Oh lain mah. Jadi geus sujud syarat sah sujud eta diantarana sujudna kudu make 7 anggaho. Kudu pakai bahasa Sunda. Yang pertama harus dengan jidat. Kedua butunul yadain dengan telapak ketiga keempat itu. Ketiga keempatnya dengan 2 empat kelimanya dengan 2 lutut. 6 ketujuhnya butunu asobi rijlaini dengan jari-jari kaki. Itu harus menggunakan. Dengan demikian itulah yang dinamakan sujud di dalam sholat. Masuk ke definisi al-jabhatu alal ardi ala qasdil ibadah. Sujud menurut hukum agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, dan bila mana ada kesalahan dalam segi penyampaian hukum ataupun kurang yang dimengerti mohon dimaklum dan dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.